Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar eh, mata kuliah teori peluang, yaitu eksperimen acak jumlah anak dalam keluarga. Nah, sebelum mempresentasikan presentasi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandi Katigar Siswanto dengan NIM 130 122 3208. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Wiragita dengan NIM 130 122 305 2. Perkenalkan, saya Sabita Bayu Kandi dengan NIM 13012233884. Lanjut, next. Baik, untuk yang pertama, definisi eksperimen yang dilakukan. Eksperimen acak yang kami lakukan adalah survei jumlah anak dalam keluarga di suatu populasi tertentu, khususnya populasi mahasiswa. Lalu eksperimen yang kami lakukan itu menggunakan metode random sampling, eh, yaitu menggunakan kuesioner. Lalu responden yang berpartisipasi akan diminta untuk memberikan informasi tentang berapa banyak anak yang ada dalam keluarga, lalu juga jumlah anak perempuan, juga anak laki-laki. Lalu didapat 25 responden dalam survei ini. Next. Yang kedua yaitu definisi ruang sampel yang didapat dari eksperimen. Eh, jum- Jumlah anak dalam keluarga adalah eh, data discrete, sehingga ruang sampelnya berisi semua bilangan bulat non negatif. Lalu dalam eksperimen ini, ruang sampel yang didapat itu adalah 25 keluarga dengan kepemilikan anak dalam keluarga, total jumlah anak dalam keluarganya itu 0, 1, 2, 3, atau 4. Lalu sementara untuk yang data anak jumlah anak perempuan itu 0, 1, 2, dan 3. Lalu untuk data jumlah anak laki-laki juga 0, 1, 2, dan 3. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka. Untuk slide yang saya akan jelaskan, yang pertama adalah peristiwa berdasarkan ruang contoh dan kaitan antara peristiwa. Eh, untuk peristiwa dapat dibagi menjadi 3. Peristiwa A yang memiliki jumlah anak ganjil dalam keluarga, peristiwa B jumlah anak genap dalam keluarga, dan peristiwa C jumlah anak lebih dari 2 dalam keluarga. Untuk kaitan antar peristiwa, peristiwa A dan B adalah peristiwa mutual eksklusif atau saling asing. Peristiwa A dan C adalah peristiwa collectively exhaustive. Peristiwa B dan C adalah peristiwa collectively exhaustive, dan peristiwa A, B, dan C adalah peristiwa collectively exhaustive sekaligus peristiwa mutually eksklusif atau saling asing. Untuk nilai peluang dari peristiwa yang sudah ditetapkan, yang pertama nilai peluang peristiwa A. Untuk jumlah keluarga dengan jumlah nilai ganjil ialah 12, dan jumlah keluarga ialah 25, dapat menghasilkan 12/5 nilai B.
Nilai peluang peristiwa B adalah jumlah keluarga dengan anak genap per jumlah keluarga yang menghasilkan 13/25. Nilai peluang peristiwa C, jumlah keluarga dengan lebih dari 2 per jumlah keluarga. Untuk jumlah keluarga dengan lebih dari 2 dapat dibagi jumlah keluarga dengan jumlah anak 3 ditambah jumlah keluarga dengan anak 4, ya, yaitu 12 dan tambah 1/25 menghasilkan 13/25. Slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Pandika. Berikutnya, saya akan mendefinisikan kubah acak yang kami gunakan. Jadi ada 3 variabel acak yang kami gunakan dengan 2 variabel acak univariat dan 1 variabel acak bivariat. Untuk variabel acak univariat yang pertama yaitu banyaknya keluarga dengan anak perempuan berjumlah 2, di mana dari 25 keluarga itu terdapat 8 keluarga tanpa anak perempuan, 9 keluarga yang memiliki 1 anak perempuan, 7 keluarga yang memiliki 2 anak perempuan, dan yang terakhir itu ada 1 keluarga dengan 3 anak perempuan. Di mana di sini akan kami ambil 2 keluarga secara acak. Lalu buat variabel acak univariat yang kedua, ini merupakan keluarga dengan anak laki-laki ya, di mana 2 keluarga ini tanpa anak laki-laki, 10 keluarga memiliki 1 anak laki-laki, 11 keluarga memiliki 2 anak laki-laki, dan 2 keluarga dengan 3 anak laki-laki, di mana diambil 3 keluarga secara acak. Nah, variabel acak univariat yang kedua ini merupakan banyaknya keluarga dengan anak laki-laki berjumlah 1. Lalu kami juga mengambil variabel acak bivariat, di mana Z merupakan jumlah keluarga dengan 3 anak laki-laki dan Q merupakan jumlah keluarga tanpa anak laki-laki, di mana kami mengambil 2 keluarga secara acak. Next, Kak. Nah, lalu fungsi peluang dan fungsi distribusi. Di mana untuk mengubah acak X, fungsi masa peluangnya jika terambil 0 keluarga dengan anak perempuan berjumlah 2, nilainya adalah 153/300. Lalu untuk yang satu 126/300, dan untuk 2 keluarga yang terambil bernilai 21/300. Di mana fungsi distribusi X dengan rumus sigma X sama dengan 0 sampai 2 PX, untuk yang 0 masih sama 153/300, lalu untuk yang 1 153/300 ditambah 126/300. Jadi nilainya 279/300, dan untuk yang 2 nilainya 1. Bisa. Untuk yang kubah acak Y, untuk yang 0 nilainya 455/2300. Yang untuk 1 keluarga yang terambil dengan anak laki-laki berjumlah 3 nilainya 1050/2300. Lalu untuk 2 keluarga yang terambil 675/2300, dan yang terakhir kalau misalnya seandainya 3 keluarga terambil semua dengan anak laki-laki berjumlah 3, nilainya itu 120/2300. Di mana fungsi distribusinya kalau 0 masih sama 455/2300. Tapi kalau misalnya seandainya 1 dijumlahkan menjadi 455 ditambah 1050 dengan nilai 1505/2300. Untuk 2 sama 1505 ditambah 675 dengan nilai 2180/2300. Lalu yang terakhir kalau misalnya seandainya 3, ya jadi nilainya ya 1. Mas, Kak. Fungsi peluang dan fungsi distribusi variabel acak unvarian. Untuk min dan varian perubahan nilai C, yang pertama nilai min dapat diambil rumusnya EX sama dengan sigma X dikali PX ialah 0
dikali 153 per 300 ditambah 1 dikali 126 per 300 dan tambah 202 dikali 21 per 300 yang dapat menghasilkan 0,56. Jadi min untuk perubahan acak X adalah 0,56. Yang kedua nilai varian. Dapat dilihat rumusnya dapat menghasilkan 0 pangkat 2 dikali 153 per 300 ditambah 1 pangkat 2 dikali 126 per 300 ditambah 2 per 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 21 per 300 yang menghasilkan 0 per 7. Lalu untuk mencari variannya dapat dilihat rumusnya yang menghasilkan yang diambil dari nilai X tadi 0,7 dikurangi 0,56 pangkat 2 yang menghasilkan nilai varian untuk perubahan X adalah 0,3864. Untuk min dan varian perubahan acak Y, yang pertama nilai min dapat dilihat rumusnya yang dapat menghasilkan 0 dikali 455 per 2300 tambah 1 dikali 1050 per 2300 tambah 2 dikali 675 per 2300 ditambah 3 dikali 102 per dikali 120 per 2300 yang menghasilkan nilai min untuk perubahan acak Y yaitu 2760 per 2300 yang atau 1,2. Untuk nilai variannya untuk mencari varian Y dapat dilihat rumusnya yang menghasilkan 0 pangkat 2 dikali 455 per 2300 ditambah 1 pangkat 2 dikali 1050 per 2300 tambah 2 pangkat 2 dikali 675 per 2300 ditambah 3 pangkat 2 dikali 120 per 2300 yang menghasilkan 4830 per 2300 dapat disederhanakan jadi 2,1. Untuk mencari variannya dapat dilihat rumusnya yaitu yang menjadi 2,1 dikurangi 1,2 pangkat 2 yang menghasilkan 0. Nilai variasi untuk sebuah acak Y adalah 0,66. Oke, untuk selanjutnya join probability function atau fungsi peluang gabungan. Dari eksperimen yang kami lakukan, kami mendefinisikan Z itu menyatakan jumlah keluarga dengan 3 anak laki-laki dan Ki dan peubah acak Ki yaitu menyatakan jumlah keluarga tanpa anak laki-laki. Lalu didapat daerah hasil dari Z dan Q itu untuk range Z itu 0, 1, dan 2. Begitu juga dengan range yang Q yaitu 0, 1, dan 2. Lalu tadi ruang sampelnya itu 25 keluarga, diambil 2 keluarga secara acak. Lalu pertama yang dicari itu jumlah ruang sampelnya yaitu didapat dari kombinasi 25 kombinasi 2 yang dia yaitu menghasilkan 300. Lalu untuk fungsi massa peluang gabungan dari Z dan Q dapat dilihat di tabel itu didapat dari kombinasi Z yang mungkin
peubah acak zat yang mungkin terpilih dikali dengan kombinasi dari peubah acak Ki yang mungkin terambil dan dikali dikali kombinasi dari sisa ruang sampelnya. Lalu dibagi dari dibagi dengan jumlah ruang sampelnya. Seperti Z sama dengan 0 dan Q sama dengan 0, itu berarti eh, fungsi massa peluang bersamanya bisa dicari dengan cara dua kombinasi 0 dikali 2 kombinasi 0 dikali 21 kombinasi 2 per 25 kombinasi 2. Eh, untuk yang nilai Z dan Q lainnya juga sama. Sedangkan lalu akan menghasilkan nilai fungsi massa peluang gabungan seperti di tabel sebelah kanan, yaitu untuk Z sama dengan 0 dan Q sama dengan 0, hasilkan fungsi massa peluangnya 210/300. Untuk Z sama dengan 1 dan Q sama dengan Z sama dengan 0 dan Q sama dengan 1, yaitu 42/300. Untuk Z sama dengan 0 dan Q sama dengan 2, yaitu 1/300. Untuk Z sama dengan 1 dan Q sama dengan 0, 42/300. Untuk Z sama dengan 1 dan Q sama dengan 1, 4/300. Lalu Z sama dengan 2 dan Q sama dengan 0 menghasilkan nilai 1/300. Sedangkan eh, ada 3 nilai 0 itu karena tidak mungkin untuk eh, jumlah keluarga yang terpilih itu lebih dari 2. Lalu ada yang di sebelah kanan ada jumlah eh, itu merupakan fungsi marginal dari Z, sedangkan yang jumlah di bawah itu merupakan fungsi marginal dari Q. Dan dari fungsi massa jumlah dari fungsi massa peluang bersama Z dan Q itu akan menghasilkan nilai 1. Next. Oke, join. Selanjutnya kami akan mencari apakah Z dan Q ini independen atau tidak. Langkah pertamanya itu mencari ekspektasi dari Z dan Q. Dengan rumusnya double sigma untuk masing-masing variabel Z dan Q dari Z dikali Q dikali fungsi massa peluang bersama Z dan Q. Dan dihasilkan nilai 4/300. Kemudian mencari ekspektasi dari Z eh, untuk rumusnya sebenarnya sama, yaitu sigma sigma dari Z kali fungsi massa peluang gabungan Z dan Q, lalu dihasilkan nilai 48/300. Selanjutnya mencari ekspektasi Q dengan rumus yang sama, yaitu eh, sigma dari Q dikali fungsi massa peluang gabungan Z dan Q yang menghasilkan nilai 48/300. Nah, ternyata nilai dari Z dan Q tidak sama dengan nilai ekspektasi Z dikali ekspektasi Q, sehingga dapat disimpulkan bahwa Z dan Q tidak independen. Next. Sekian penjelasan tugas besar buat CLO 1 dan 2 dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.